Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah, khususnya Bapak Ibu dosen dan tendik Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia yang dirahmati Allah. Kita tentu saja tahu bahwa satu-satunya yang maha mengetahui dan memiliki ilmu yang maha luas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita manusia sebagai makhluk Allah hanya memiliki ilmu yang sedikit dan terbatas. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat ke-85, di bagian akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Sedangkan kamu tidak diberi ilmu pengetahuan kecuali hanya sedikit. Dan di dalam hadis juga terdapat perumpamaan ilmu manusia dibandingkan ilmu Allah. Salah satu hadis tentang hal ini adalah tentang kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Ketika mereka berdua sedang berada di perahu, datanglah seekor burung yang hinggap dan minum sedikit air laut dengan paruhnya. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Sesungguhnya ilmuku dan ilmumu di sisi Allah itu seperti air laut yang diambil oleh burung itu dengan paruhnya." Hadis riwayat Bukhari. Kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam ini juga diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Dan bukan hanya manusia, tapi juga semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30-32. Pada saat awal penciptaan manusia dan Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, para malaikat mempertanyakannya. Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian para malaikat menjawab, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim." Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dari sini dapat kita ketahui bahwa ilmu yang kita miliki itu hanyalah sedikit dan terbatas. Perumpamaannya hanya setetes air saja dibandingkan dengan luasnya samudra. Jadi, janganlah kita menjadi orang yang sombong, yang merasa ilmu kita yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan seorang profesor sekalipun bukan yang tahu segalanya. Karena setiap manusia ada batasannya. Untuk itu, marilah kita bermuhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri, untuk lebih mengenal batasan kita. Biasanya kita itu lebih mudah untuk menyebutkan apa saja kelebihan kita, tapi kita sulit untuk mengakui apa saja kekurangan kita. Bahkan terkadang kita itu lebih tahu kekurangan orang lain daripada kekurangan diri kita sendiri. Lalu bagaimana sikap mengenal batasan diri ini jika kita terapkan dalam dunia kerja?
Saat ini saya berada di Laboratorium Riset Farmasi, salah satu laboratorium yang dimiliki oleh jurusan Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia. Setiap laboratorium yang memiliki karakteristik yang khusus dan memiliki instrumen pengujian yang berbeda-beda, serta terdapat staf laboran atau peranata laboratorium pendidikan yang masing-masing memiliki bidang keilmuan yang khusus dan spesifik. Selain kegiatan rutin seperti praktikum dan penelitian, kami juga bertugas mengujikan sampel. Misalnya jika saya mendapatkan tugas untuk mengujikan sampel dengan metode HPLC, yang itu sesuai dengan bidang keahlian saya, maka saya akan berusaha melaksanakan tugas itu dengan baik. Namun, jika dalam pengujian tersebut memerlukan perlakuan yang lain, yang itu di luar dari bidang keahlian saya, maka saya harus meminta bantuan kepada laboran lain. Misalnya, jika sampel tersebut harus diformulasikan menjadi sediaan obat, maka saya akan minta bantuan ke laboran di Laboratorium Teknologi Farmasi yang lebih ahli di bidang formulasi. Atau jika sampel berupa tanaman herbal yang harus diekstraksi terlebih dahulu, maka saya akan minta bantuan ke laboran di Laboratorium Biologi Farmasi yang lebih ahli di bidang ekstraksi. Mungkin secara teori, sebagai sesama laboran, saya juga mengetahui tentang formulasi, ekstraksi, tapi tentu saja saya masih kalah jika dibandingkan dengan laboran lain yang jauh lebih ahli di bidang itu. Secara lebih luas, di tingkat fakultas juga ada divisi-divisi seperti divisi akademi, keuangan, teknologi informasi atau IT, dan divisi umum dan rumah tangga. Jika saya ada masalah dengan komputer di laboratorium atau ada gangguan jaringan internet, maka saya akan konsultasikan dengan divisi IT yang lebih ahli dalam bidang itu. Kita tidak perlu merasa gengsi untuk minta bantuan ke rekan kerja kita yang lain. Justru itu adalah bagian dari sikap tawadu, rendah hati, yang mau mengakui dan menghargai keahlian orang lain yang lebih di atas kita. Janganlah kita merasa bisa melakukan semuanya sendiri, apalagi jika tujuannya ingin dipuji, ingin diakui, dan haus validasi. Karena itu adalah ciri-ciri dari orang yang ria dan sombong. Dalam kegiatan yang berkaitan dengan tugas di lingkungan kerja, tidak lepas dari peran seorang pemimpin yang harus cerdas dan bijak dalam memilih siapa yang akan diberikan amanah untuk melaksanakan tugas tersebut, dan juga memberikan job desk yang jelas supaya hasilnya lebih maksimal. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Utsman bin Affan untuk tugas delegasi diplomasi ke Mekah dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Utsman bin Affan ditunjuk oleh Rasulullah karena sikap beliau yang lemah lembut, cerdas, dan ahli dalam negosiasi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh penunjukan tugas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya sesuai dengan ilmu dan keahliannya. Sebagai penutup, saya akan membacakan sebuah quote yang sangat menarik dari Bruce Lee, seorang ahli bela diri. Dia pernah berkata, "Saya tidak takut dengan orang yang bisa 10.000 tendangan yang dia melatihnya sekali. Tapi saya lebih takut pada seseorang yang hanya bisa 1 tendangan, tapi dia melatihnya 10.000 kali." Dari sini dapat kita simpulkan bahwa mengetahui banyak hal sedikit-sedikit tidak akan membuat kita menjadi seorang yang ahli. Sedangkan mengetahui sedikit hal, tapi kita terus melatihnya, terus belajar, fokus, dan dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang, itulah yang akan membuat kita menjadi seorang yang ahli. Teruslah belajar, teruslah mengasah ilmu yang kita miliki, upgrade skill yang kita miliki, jadilah seorang yang profesional sesuai dengan bidang keilmuan kita. Dan jangan lupakan batasan diri kita, serta
tetap menjaga sikap menghargai orang lain sehingga kita menjadi insan yang lebih tawadu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.